Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muga Gilbert Taraza Pakpahan dengan NPM 2114071036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang motor bakar 2 tak bensin. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian motor bakar secara umum. Motor bakar adalah sebuah konverter energi yang bisa mengubah energi dari energi panas ke energi gerak, di mana motor bakar memiliki prinsip kerja yang dilakukan oleh motor bakar adalah pembakaran. Nah, dalam pembakaran ini ada yang dinamakan dengan pembakaran dalam dan pembakaran luar, di mana pembakaran yang dimaksud dalam hal ini adalah pembakaran bahan bakar dan campuran udara, di mana pada motor 2 tak dan 4 tak, pembakaran yang biasa dilakukan adalah pembakaran dalam. Nah, untuk pembakaran luar ini biasanya jarang ditemukan pada sepeda motor ataupun mobil. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengertian mesin 2 tak. Jadi, mesin 2 tak ini adalah mesin 2 langkah yang menggunakan bahan bakar gasolin, di mana mesin 2 tak ini sering ditemui pada sepeda motor seperti RS King dan Ninja RR. Nah, pada gambar yang terdapat pada PPT ini adalah gambar motor RS King, di mana motor RS King ini menggunakan mesin 2 tak. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam komponen motor bakar 2 tak. Komponen-komponen yang terdapat dalam mesin 2 tak adalah yang pertama, yang sebelah sini adalah busi. Terus di bawah busi ini, di sebelah sini, kepala silinder. Kemudian di bawah kepala silinder di bagian sini ada namanya silinder. Kemudian di sini ada namanya saluran buang. Kemudian di sini saluran masuk. Terus ada piston. Kemudian yang ini bobot kontra. Kemudian yang sebelah ini, yang bulat ini poros engkol. Kemudian ini ruang engkol. Kemudian sebelah sini pena engkol. Kemudian yang ini adalah batang torak. Kemudian yang ini adalah saluran bias. Kemudian yang ini adalah pena torak. Dan yang di sebelah sini adalah ring piston. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa saja fungsi-fungsi dari komponen yang terdapat dalam mesin 2 tak tersebut. Mesin 2 tak memiliki komponen yang lebih ringkas dibandingkan dengan 4 tak. Antara lain yaitu yang pertama ada kepala silinder. Kepala silinder ini berfungsi sebagai penutup bagian atas silinder, sekaligus sebagai tempat combustion chamber. Kemudian yang kedua ada blok silinder. Nah, blok silinder ini fungsinya sebagai tempat naiknya turun piston. Kemudian yang ketiga ada combustion chamber. Combustion chamber ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran mesin. Kemudian yang keempat ada crankcase. Crankcase merupakan ruang di bawah piston yang berfungsi dalam hal pemasukan campuran udara dan bensin. Kemudian yang selanjutnya 5 ada intake port. Intake port merupakan saluran masuk yang terhubung langsung dengan crankcase. Yang keenam ada exhaust port. Exhaust port merupakan saluran buang yang terhubung langsung dengan ruang bakar. Dan kemudian yang ketujuh ada transfer port. Transfer port merupakan saluran di dalam blok silinder yang menghubungkan crankcase dengan combustion chamber, sehingga udara dari dalam crankcase bisa naik ke ruang bakar.
Kemudian selanjutnya ada piston. Piston berfungsi untuk mengubah ruang bakar sekaligus menutup dan membuka semua saluran udara pada mesin. Kemudian ada connecting rod. Connecting rod ini berfungsi untuk menghubungkan gerakan piston poros engkol. Kemudian ada poros engkol. Poros engkol adalah komponen yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi. Kemudian ada yang dinamakan dengan ring piston. Ring piston ini adalah berfungsi sebagai mengurangi gesekan pada pada ruang pembakaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerja mesin dua tak. Adapun prinsip kerja dari mesin dua tak adalah dengan menghasilkan satu siklus di setiap putarannya. Artinya, satu putaran engkol berarti satu siklus mesin. Ini sangat berbeda dengan motor bakar 4 tak, di mana motor bakar 4 tak ini 4 tak memiliki 2 putaran engkol dalam satu siklus kerja mesin. Motor 4 tak memiliki 4 langkah, di mana setiap langkah itu memakan setengah putaran engkol. 4 langkah tersebut adalah yang pertama langkah hisap, yang kedua langkah kompresi, yang ketiga langkah usaha, dan yang keempat langkah buang. Sementara untuk mesin dua tak ini memiliki 2 langkah. Yang pertama itu langkah kompresi dan langkah hisap, kemudian langkah kedua langkah usaha dan langkah buang. Nah, sementara motor dua tak itu hanya memiliki 2 langkah, sehingga cukup satu putaran saja untuk menghasilkan siklus kerja mesin. Ini dapat kita lihat pada gambar yang terdapat pada PPT ini, di mana mesin dari 2 tak ini lebih sederhana dibandingkan dengan mesin 4 tak. Kenapa? Kenapa lebih sederhana? Karena memiliki komponen yang lebih ringan, karena hanya memiliki 2 putaran siklus saja, 2 langkah kerja saja. Selanjutnya, kita masuk pada langkah pertama, langkah mesin 2 tak. Yang pertama itu langkah kompresi dan langkah hisap. Ini yang tadi saya bilang. Pada langkah ini, torak, torak ini bergerak dari titik mati bawah atau DMB ke titik mati atas, di mana katup isap ini terbuka sehingga campuran udara dan bahan bakar diisap ke ruang bakar ini. Ruang bakar di bawah torak, ini. Pada saat yang sama, gerakan torak ke titik mati atas atau tema melakukan kompresi campuran udara dan bahan bakar yang sudah ada di ruang bakar. Sebelum akhir langkah kompresi, terjadi penyalaan bahan bakar oleh busi. Jadi ruang campuran bahan bakar dan udara tadi masuk, kemudian dari titik mati bawah ke titik mati atas, kemudian katup isap membuka, campuran udara tadi masuk ke dalam ruang bakar di bawah torak. Nah, pada saat yang sama, torak dari titik mati atas melakukan kompresi dengan campuran udara dan bahan bakar, sehingga melakukan tekanan yang kuat sehingga memercikkan api pada busi. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah langkah usaha dan langkah buang. Pada langkah usaha dan langkah buang ini, pembakaran campuran udara dan bahan bakar menghasilkan tekanan yang sangat tinggi, yang mampu mendorong torak ini mundur atau turun hingga ke titik mati bawah atau TMB, di mana gerakan torak akibat pengembangan ini dinamakan langkah usaha, karena menghasilkan usaha yang berguna untuk berbagai keperluan. Maksud dari berbagai keperluan ini adalah gerakan torak itu mundur hingga ke titik mati bawah, sehingga menghasilkan usaha dan menghasilkan tekanan yang sangat tinggi. Itu yang dimaksud dengan keperluan ini. Nah, pada saat yang sama,
lubang pembuangan ini, exhaust ini akan terbuka. Ini akan terbuka sehingga campuran udara dan bahan bakar, yaitu gas-gas sisa hasil pembakaran tersebut akan terbuang melalui ini. Nah, sehingga gerakan torak titik mati bawah atau TMB juga akan mendorong campuran udara dan bahan bakar tersebut naik ke ruang bakar. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan penyalaan pada motor bensin dan motor diesel. Jadi perbedaan motor bakar diesel dan motor bakar bensin adalah, yaitu pada motor bakar bensin penyalaan dilakukan oleh busi yang menyala, sehingga secara periodik pada setiap menjelang akhir lakukan kompresi terjadi percikan api. Jadi piston yang tadi, campuran udara dan bahan bakar yang tadi masuk ke dalam ruang bakar, kemudian piston turun dan menghasilkan tekanan yang sangat tinggi sehingga memercikkan api pada busi. Itu adalah motor bensin. Nah, sedangkan pada motor diesel, penyalaan campuran udara dan bahan bakar terjadi karena tekanan yang sangat tinggi, sehingga tidak diperlukan busi. Jadi ketika campuran udara dan bahan bakar masuk, kan piston itu menghasilkan tekanan yang sangat tinggi, sehingga tidak memerlukan busi. Pada motor 2 tak tidak diperlukan adanya katup pembuka ataupun penutup. Jadi pada motor 2 tak tidak diperlukan katup pembuka dan katup penutup, sehingga konstruksi dari motor 2 tak ini lebih sederhana. Jadi torak itu sendirilah yang berfungsi multiguna. Artinya torak berfungsi untuk melakukan kompresi, membuka dan menutup lubang pembuangan, dan membuka dan menutup lubang pemasukan bahan bakar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan motor bakar 2 tak. Yang pertama, kita akan masuk pada kelebihan yang dimiliki oleh mesin 2 tak. Dibandingkan mesin 4 tak, mesin 2 tak juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu, hasil tenaganya lebih besar dibandingkan dengan 4 tak. Jadi hasil tenaga yang dihasilkan oleh mesin 2 tak jelas lebih besar dibandingkan dengan mesin 4 tak. Nah, hal ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Pada contoh mesin 2 tak itu seperti motor efek spring dibandingkan dengan motor mesin 4 tak, yaitu motor Supra contohnya. Itu sudah berbanding jauh ya. Jadi hasil tenaga yang dihasilkan oleh mesin 2 tak jauh lebih besar dibandingkan dengan mesin 4 tak. Kemudian yang kedua, mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan dengan 4 tak. Ini tadi yang saya jelaskan, mesin 2 tak lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan mesin 4 tak karena memiliki konstruksi yang lebih sederhana. Kenapa? Karena langkah ataupun prinsip kerja dari mesin 2 tak hanya memiliki 2 siklus. Itu tadi, yang pertama ada langkah kompresi dan langkah hisap, kemudian langkah usaha dan langkah buang. Jadi hanya memiliki 2 siklus saja. Jadi konstruksi dari motor 2 tak ini lebih sederhana dibandingkan dengan mesin 4 tak. Nah, dari kombinasi kedua kelebihan di atas, yaitu hasil tenaga yang lebih besar dan konstruksi yang lebih ringan, menjadikan rasio berat terhadap tenaga, atau sering disebut dengan power to weight ratio. Mesin 2 tak lebih baik dibandingkan dengan mesin 4 tak. Kemudian yang ketiga, ada mesin 2 tak lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang lebih sederhana. Kemudian kita masuk kepada kekurangan. Selain memiliki kelebihan,
tentu mesin 2 tak ini juga memiliki kekurangan-kekurangan di balik kelebihan-kelebihan tersebut. Kekurangan mesin 2 tak dibandingkan dengan mesin 4 tak. Yang pertama itu efisiensi bahan bakar mesin 2 tak lebih rendah dibandingkan mesin 4 tak, atau dalam artian boros ya. Jadi hasil tenaga yang dihasilkan oleh mesin 2 tak ini sebanding dengan bahan bakar yang diminta. Artinya semakin kuat suatu mesin, semakin besar tenaga suatu mesin, maka juga membutuhkan bahan bakar semakin besar. Oleh sebab itu, efisiensi bahan bakar mesin 2 tak ini lebih rendah dengan dibandingkan 4 tak. Dalam artian mesin 2 tak lebih boros. Kemudian yang kedua, mesin 2 tak memerlukan pencampuran oli dengan bahan bakar, atau biasa disebut dengan oli samping atau two-stroke oil, di mana fungsi dari oli ini adalah untuk pelumasan silinder mesin. Jadi mesin 2 tak ini memerlukan oli samping. Jadi dapat kita lihat pada motor ini ya, motor RS King. Biasa orang-orang kalau ngisi bensin ada oli samping, oli 2T ya biasanya ya. Jadi mesin 2 tak ini memerlukan pencampuran oli. Jadi fungsi oli ini untuk pelumasan silinder supaya tidak ada gesekan di dalam silinder mesin. Kemudian yang ketiga, mesin 2 tak menghasilkan polusi udara yang lebih banyak. Polusi udara ini terjadi dari pembakaran oli samping dan gas dari ruang bilas yang lolos atau bocor dan masuk ke lubang pembuangan. Jadi ini adalah merupakan salah satu kekurangan yang dimiliki dari ini ya, dari mesin 2 tak. Dapat kita lihat pada motor RS King juga, di mana motor RS King mengeluarkan asap. Jadi asap ini berasal dari pembakaran oli samping tadi. Nah, ini poin kedua tadi, kekurangan kedua tadi. Pembakaran oli samping itu dan gas ruang bilas, di mana oli samping ini dan gas dari ruang bilas ini lolos ataupun bocor dan masuk langsung ke lubang pembuangan sehingga menghasilkan polusi ataupun asap. Yang kemudian yang keempat atau yang terakhir, pelumasan mesin 2 tak tidak sebanding dengan mesin 4 tak. Jadi pelumasan mesin 2 tak ini tidak sebaik dengan mesin 4 tak, di mana hal ini mengakibatkan usia suku cadang dalam komponen ruang bakar relatif lebih singkat. Demikian pemaparan ataupun penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.